Sensasi, selayang romansa siswa Semandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to podcast Sensasi, selayang romansa siswa Semandi. Saya Dida dan saya Sofia Salsabila. Di sini kita akan berbincang-bincang seputar SMA Negeri 1 Sukodadi dari kacamata alumni. Oke, jadi di episode ini kita bakal bincang-bincang seputar SMA Negeri Sukodadi nih dengan guru dan alumni dari SMA Negeri 1 Sukodadi. Nah, dari kalian pasti belum tahu nih siapa bintang tamu spesial kali ini. Boleh disapa dulu? Siapa ini yang disapa dulu ini yang siapa? Boleh disapa dulu. Sahabat. Boleh disapa. Oh, ya. Hai, sahabat Sensa ya, podcast Sensa ini. Oh ya, gimana kabarnya Mas Bentar sama Pak Gito nih? Alhamdulillah. Sama juga alhamdulillah. Kalau kabarnya teman-teman ini gimana? Alhamdulillah saya baik. Ya, baik banget. Soalnya mau ketemu dengan Pak Gito sama Mas Bentar jadi semangatnya nambah. Luar biasa banget. Salting ini Wah, saya bisa membuat orang lain kalau semangat nih. Bisa. Arah positif atau negatif ini? Malah kita yang salting. Mereka yang semangat, kita yang salting jadinya. Gimana Pak, udah makan belum ini? Alhamdulillah. Udah minum. Kalau Saman belum makan, kalau saya perjalanan ini apalagi Pak? Sama aja tadi. Bangun tidur langsung berangkat ke sini, jadi otomatis belum makan. Oke. Tapi alhamdulillah masih sehat lah. Demi SMA masuk ke tadi ya Mas ya? Siap. Demi SMA 1 sempat tadi. Oke, kalau boleh tahu Mas Bentar ini lulusan tahun berapa ya? Kalau saya lulus dari Semandi ini tahun 2017. 17 ya. Masuk di sini tahun 2014 sehingga alhamdulillah lulus tepat waktu 2017. Gitu. Berarti pas Mas Bentar sekolah di sini kita masih kecil ya, Sofia? Masih. Masih ngusah, masih hewan. Kayak gitu. Oke, Mas Bentar kesibukannya apa? Kalau kesibukan ya alhamdulillah untuk mempersiapkan pemilu 2024 ya, berkaitan dengan politik juga Pileg Pilpres di tahun 2024. Insya Allah coblosannya tanggal 14 Februari. Jangan lupa nyoblos semuanya juga. Sembari menunggu putusan Mahkamah Konstitusi proporsional tertutup atau terbuka juga. Dan juga kalau di musim ini, alhamdulillah juga musim kemarau jadi lebih sering di lapangan berkaitan dengan alat beratnya. Gitu. Mas Bentar pas diundang ke sini gimana sih perasaannya? Nostalgia atau gimana gitu? Ya sedikit kaget juga karena sudah punya podcast juga. Karena di zaman saya podcast ini belum ada. Podcast belum ada, bahkan YouTuber itu belum seberapa viral. Jadi ada podcast alhamdulillah juga. Senang, kaget pertama, kemudian senang dan juga bangga lah. Perkembangannya lumayan pesat juga Semandi ini. Ada nggak sih Kak, mungkin kenang-kenangan atau apa gitu yang buat kakak jadi kangen banget sama SMA Negeri 1 Sukodadi? Kalau di Semandi ini juga kangen guru-gurunya, juga kangen Mantan? sama bisa aja Pak. Berkaitan dengan teman-teman juga, karena memang teman-teman yang paling akrab itu pas zaman di SMA. Berbeda sekali teman-teman zaman kuliah ataupun zaman sebelum SMA. Rasanya itu beda. Meskipun teman-teman ini adik-adik ini punya teman pas waktu kuliah yang akrab banget, itu kadang kala itu nggak bisa mengalahkan kenangannya pas waktu di SMA juga. Apalagi juga guru-gurunya, ada Pak Gito dan sebagainya yang ada sedikit kenangan. Apalagi berkaitan dengan Pak Gito. Pak Gito ini tidak bisa ngajar, meluangkan waktunya. Kemudian mau diisi oleh waktu itu Bu siapa? Pak lupa. Bu Endang. Bu Endang. Jadi Bu Endang mau mengisi waktunya Pak Gito waktu itu.
ngisi waktunya Pak Gita, sementara anak-anak ini nggak mau, sudah capek dengan pelajaran biologi. Jadi pada waktu itu semua anak-anak itu keluar, nggak mau masuk kecuali 5 atau 4 orang di dalam. Kemudian yang di dalam itu agak sedikit ceramai, keluar nyuruh teman-teman semuanya dari 30-an itu masuk lagi. Pas masuk sampai Boyden nangis. Itu dulu kayak cerita. Ya Allah, itu kesan yang sangat-sangat nggak bisa saya lupakan. Ada korlapnya siapa, yang ngompori siapa, yang mau masuk enggak itu ada semuanya. Dan intinya saya itu disuruh masuk. Jangan nggak masuk, Pak. Harus masuk. Sementara udah terus Boyden aja yang masuk. Iya. Udah Boyden masuk, kita keluar ya Allah. Guru masuk mana kita keluar. Itu kenangan yang luar biasa. Masa SMA itu masa yang Indah. indah banget. Indah banget. Pasti seru banget dulu ya Mas Bintar ya. Gimana sih? Beda banget gak semandi yang sekarang sama yang dulu? Apa aja sih perbedaannya gitu? Oh, drastis banget. Semandi dulu itu jelek. Jeleknya apa? Jelek banget ya. Ya gak banget amat lah. Dari segi bangunan, segi kegiatan dan lain sebagainya itu masih minim. Masih minim sekali. Saya masuk di sini itu bangunan depan ruang guru itu belum ada. Itu masih ruang kelas. Ruang kelas dan kemudian lantainya itu pecah-pecah, temboknya itu dan lupas semua catnya. Kemudian saya masuk di sini, alhamdulillah udah dapat gedung depan itu, gedung depan. Sementara yang lainnya masih belum seberapa pesat pembangunannya, belum seberapa pesat dan kegiatannya masih itu aja. Itu aja dan nggak ada perubahan drastis. Saya keluar dari Semandi malah perubahannya cepat banget, kan bikin saya itu pengen balik ke Semandi gitu loh. Jelek aja dicintai, ya. Apalagi sekarang Udah luar sudah biasa. seperti luar biasa. Ayo. Jelek aja dicintai, tidak bisa move on dari SMA Sukadadi. Setiap ada kegiatan SMA Sukadadi pasti muncul sosok itu. Ya. Lah, Tapi ini luar biasa. Ya. bahkan bangunan ini itu dulunya itu apa ya, pohon-pohon angsana. Oh, angker juga. Banyak pohon-pohon besar lah, pohon-pohon besar dan rindang dulu itu, rindang banget dan pembangunan stabil saja. Kalau saya keluar pembangunannya cepat, kemudian kegiatannya juga masif, bagus-bagus. Bahkan ketika saya keluar dari Semandi, pas waktu itu hanya beberapa saja yang keterima SNMPTN atau SBMPTN dulu istilahnya itu. Sekarang di kampus negeri itu bahkan bisa masuk merangsek di 3 besar. Kan ya, alhamdulillah banget lah Semandi ini. Perkembangannya sangat cepat sekali. Jadi kalau misalkan ada orang-orang di desa ataupun di mana itu tanya sekolah SMA mana, saya pasti merekomendasikan di Semandi ini. Tepuk tangan. Apalagi sekarang kalau zonasi itu kan ya Allah, saya nggak tahu sistemnya zonasi gimana dan kemudian dan juga masih bisa lah, dari jarak rumah saya ke sini itu masih bisa masuk meskipun itu 13 kilo kalau lihat odometer sepeda motor gitu. Pasti bangga banget ya sekolah di SMA Negeri 1 Sukadadi Oh ini Mas pasti Bintar. banget, alhamdulillah lah. Emang Mas Bintar dulu ikut ekstra apa aja? Kalau diceritakan ekstra juga ini ada perjalanannya. Jadi saya pas waktu siswa baru itu ikut PALA, Semandi Bisa. Iya. Istilahnya Semandi Bisa. Kemudian sampai di mau kelas 2 ya, mau pergantian udah kelas 2 awal mau pergantian ketua dan sebagainya. Semandi Bisa itu sedikit orangnya, sedikit banget. Kelas saya itu yang ikut Semandi Bisa itu cuma satu orang aja. Tuh. Beliau langsung jadi ketua. Kemudian pas waktu pergantian ketua itu saya keluar. Kenapa tuh? Ya adalah beberapa Ada alasan lah. something.
untuk keluar dari semandi bisa dulu itu ya ada alasannya. Dan kemudian itu diajak teman kelas, ikut remas baru beberapa bulan. Iya, ikut remas baru beberapa bulan. Mana dicalonkan ketua OSIS. Sebelumnya nggak punya background OSIS sama sekali. Terus malah jadi ketua. Gimana? Nggak pernah jadi pengalaman OSIS. Bahkan itu SMP itu saya paling benci OSIS. Karena apa? Bikin orang tenat pulang. OSIS itu bikin orang tenat. Malah justru yang nggak disenangi itu jadi kebanggaan sendiri. Malah OSIS menjadi organisasi yang luar biasa ya. Pembelajaran politik di OSIS berlanjut nanti ketika kuliah. Iya. Bahkan lulus kuliah pun sekarang juga Sampai belajar politik juga. Sampai sekarang pasti berguna. Jadi capeknya pas jadi OSIS itu nggak sia-sia ya? Ya, nggak sia-sia alhamdulillah. Ya, lumayan capek juga lah. Dan yang jelas Mas Peter itu belum mencintai MASIS. Kegiatan MASIS di mana pas ikut. Katanya kenapa? Tetua-tetuanya MASIS itu menganggap dia sebagai bapaknya MASIS. Karena jarang laki-laki. Iya. Masih ada lagi. Jika dia ketuban. Sering ketuban. Ikut terus. Ini bapaknya MASIS. Nggak ikut MASIS tapi bapaknya MASIS. Dipanggil bapak. Nama Lia sama Pinka ya. Iya. Pak, ya. Kayak gitu Om As marah-marah ini. Oh ya Mas Pinter, Mas ingat gak dulu ekstranya tuh apa aja? Beda gak sama sekarang? Kalau ekstra di Semandi dulu itu simple. Enggak begitu banyak amat. Saya itu ngalami perubahannya itu mulai pas waktu saya hampir purna OSIS. Itu teman kelas saya mau mengajukan beberapa ekstra. Ada yang handball, ada yang mau mengajukan basket, dan lain sebagainya. Beberapa ekstra-ekstra yang ACC handball itu ketika saya sudah menginjak kelas 3. Kemudian kalau basket dulu nggak ada ekstranya. Sekarang udah ada ekstra. Sudah ada ekstranya. Dulu belum ada. Kemudian kalau sekarang ada apa lagi ya? Taekwondo. Ada taekwondo juga dan sebagainya. Banyak sekali sekarang. Lebih bervariasi dan bervariatif. Sinematografi ada. Ada sinematografi, ada multimedia. Bahkan yang multimedia yang harusnya di SMK ini ada di Semandi juga. Oh ya Pak Gito, sekarang ekstra apa aja sih yang udah ada di Semandi ini? Ada banyak, ada 18-an ekstra. Itu mencakup ada olahraga, ada keilmuan, ada kerohanian, lengkap pokoknya sama seperti itu. Apakah mana Pak ekstra yang andalan? Semua ekstra andalan. Iya. Mau silat ada, mau taekwondo ada, mau futsal ada, handball ada. Futsal ada ekstranya Mas sekarang? Ada futsal ada ekstra kan. Lain juga juga. Ya dulu belum ada futsal, itu hanya kelas meeting gitu aja. Kelas meeting dan kemudian dipertemukan, dan kebetulan Semandi ini antusiasnya di sepak bola dan futsal itu tinggi banget. Sangat-sangat tinggi. Jadinya pas waktu Liga Semandi dulu itu antusias dan meriahnya banget, yang ditunggu-tunggu. Dan alhamdulillah pas waktu saya jadi ketua itu bisa ngadain turnamen bola dan juga futsalnya, futsal di kelas meetingnya. Bola itu antusiasnya sangat tinggi di bola itu, apalagi kalau ketika berhadapan dengan SMA lain. Sering tawuran juga. Jelas intinya salah satu dari itu memfasilitasi minat dan bakat siswanya. Mau belajar politik, monggo ada di OSIS, ada di MPK ya. Mau menjadi peneliti, ada karya ilmiah. Mau jadi jurnalis seperti ini, ada di MASIS. Lengkap. Atau mau jadi artis, ada juga sinematografi, pembuatan film dan lain-lain. Oh iya, ada ekstra tari ada. Dulu itu hanya kayak latihan-latihan biasa. Dan kemudian apa itu yang diajar Pak Mas itu yang seni rupa itu? Mas Dedi itu ada. Kan sudah resmi ekstra seni rupa. Iya, sudah resmi seni rupa. Dulu udah ada kalau. Jadi perkembangannya sangat cepat sekali.
Bahkan bisa dibilang bukan lari, ini lompat sama. Dan mampu bersaing Mas dengan olah sport. Kita mampu bersaing. Tepuk tangan untuk SMA Saudara. Muke gile. Kalau kata Indro kan muke gile. Ya. Oh ya, sekarang kan mau momennya PPDB ya Pak. Nah, kenapa sih harus pilih Semandi? Apa yang membuat Semandi itu beda sama sekolah yang lain gitu? Ini dari sisi saya sebagai guru SMA seperti itu, atau dari alumni dulu lah. Alumni dulu kan lebih objektif. Nah, alumni. Apa yang beda menurut alumni? Kalau dari kacamata alumni ya, rata-rata mayoritas alumni Semandi itu bilang bahwasanya perkembangan Semandi itu sangat cepat sekali. Dari segi infrastruktur ataupun dari segi kegiatan, bahkan prestasi sangat meningkat cepat. Sehingga banyak sekali yang merekomendasikan di Semandi. Saya nggak berbicara di SMA lain, karena rata-rata di SMA lain dari sudut pandang teman-teman juga stabil. Kalau Semandi ini bisa traffic prestasi, infrastruktur, dan kegiatan itu sangat naik cepat. Kemudian dari segi akses ya masih terbilang sangat gampang dijangkau. Apalagi dari suasana rindangnya yang enak. Iya. Karena nggak semua SMA itu memiliki suasana rindang. Rata-rata panas, bangunan gedung-gedungnya nggak memiliki ruang terbuka hijaunya. Jadinya di sana. Dan apalagi pengajar-pengajarnya, guru-gurunya itu sangat supportive, friendly sekali sama murid-muridnya. Itu yang membuat potensi dari murid itu, dari siswa itu bisa berkembang cepat. Jadi nggak hanya sekedar diajar gitu ya, tapi juga bisa berbahagia bersama pendidiknya. Jadi pengajaran dari penyampaian itu mudah diterima juga. Kalau di Semandi ini nggak ada kurikuler, kalau saya rasa nggak ada kurikulernya. Banyak yang friendly. Iya sih Pak. Kalau dulu saya di SMP memang ada beberapa guru-guru yang ditakuti. Gila lah ibaratnya. Kalau dulu masih sering main fisik itu masih. Ini berdarah, semuanya berdarah. Ini sering dijawab gara-gara rame. Kalau saya masuk Semandi, gak ada guru killer. Nyantai wae guys. Tapi nyantai pun masih meningkat prestasi. Itu. Kalau dari kacamata Pak Gito seperti apa? Ya, jelas lebih lah kalau tidak sekolah SMA. Iya. Dari segi fasilitas insya Allah sudah sangat memadai. Guru-gurunya lalu muda-muda, Mudah-mudah. semangat muda, guru yang paham tentang dunia pendidikan, bagaimana mendidik anak, bagaimana mengarahkan, memotivasi. Yang dibutuhkan dalam pendidikan kan seperti itu, bukan guru yang katanya menakutkan. Iya. Guru yang memotivasi, mengajak, ayo, aku punya bakat apa. Tidak, kurikulum merdeka kan seperti itu. Iya. Sebenarnya sebelum ada kurikulum merdeka, sama tadi sudah menerapkan itu. Anak-anaknya diajak berkembang. Iya, kan tidak semua anak itu pintar matematika, tidak semua anak pintar fisika, tidak semua anak pintar olahraga. Semua punya bidang masing-masing. Kayak Mas Bintang ini kalau fisika, ya lari. Ada Ya. biologi, tinggal. Tapi ketika belajar tentang politik, membahas isu-isu yang sedang update, isu-isu yang viral, mampu analisis. Makanya ini loh, Mas Beter ini sarjana hukum. Keren banget ya sarjana hukum. Ya insya Allah ntar lagi mau jadi pengacara ya, setelah pengacara insya Allah nanti tidak lulus jadi pengacara. Ya. Biasa. Bahkan kemarin saya membaca beritanya Mas Beter itu jadi wakil majelis termuda di Lamongan Barat se-Indonesia. Ini luar biasa. Bahkan alumni SMA Sukadadi itu ada di PB ya. Iya, ada yang di pimpinan. Artinya apa? Anak-anak yang punya bakat apa dikembangkan. Bakat lukis dikembangkan, ada istilah lukis. Saya pengen tahu mana ada sekolah ada istilah lukisnya. Saya rasa sekali SMA Sukadadi ada.
Ya, kan sekarang namanya kurikulum merdeka ya. Iya. Kurikulum merdeka itu pada intinya kan lebih ke mengembangkan potensi anak ya. Kalau dulu saya itu lebih ke memang tuntutan harus dinilai terus ya. Sehingga itu anak-anak itu sering merasa bosan. Kalau Semandi ini untuk urusan kurikulum merdeka ini saya udah clear ya, udah bisa menerapkan dengan baik dan bijaksana. Saya masuk di Semandi itu percobaan kurikulum. Ibaratnya masuk di Semandi langsung dapat kurikulum 13. Di mana kurikulum 13 itu sebenarnya pas waktu itu belum seberapa matang. Jadinya saya kelas 1 semester 2 kembali lagi ke KTSP, kurikulum 2006. Kembali lagi. Baru kemudian saya keluar dari Semandi, kembalikan lagi kurikulum baru lagi. Ya, saya percobaan kurikulum terus. Jelasnya menemukan fashionnya di SMA juga berarti. Saya sangat ingat waktu kelas 12 ya, 12 itu IPD terus pelajaran saya. Allah. IPD kan terus pelajaran apa? Excel ya? Iya. Excel IPD. Gak abdumus. Paling rumus. Tapi saya maklum, dia ketua OSIS, bakatnya bukan di sana. Saya yakin di bidang lain itu. Saya ya diskusi dengan saya ya tidak masalah rumus, masalah tentang politik, saya aja kembang. Nanti siapapun nanti di sini dia punya bidang apa, bakat apa, minat apa dikembangkan. Pengen nari bisa tari, musik ada extra band, ada extra banjari, padus, ada padus ya? Ada. Padus ada. Apa yang ada di sini? Lengkap. Banyak sekali ya ekstranya sekarang. 18 ekstra. Yang semula dulu itu hanya kayak latihan-latihan aja biasa. Latihan-latihan aja. Rutin, tapi mereka itu nggak tahu prosedur mendirikan ekstra baru ataupun bahkan minim fasilitas. Nggak terfasilitasi dengan baik bakat tersebut. Kalau sekarang, alhamdulillahnya itu udah terwadai dengan baik semua. Bakat-bakat siswanya. Bakat-bakat siswanya meskipun dulu itu hanya sekedar kumpul biasa, tapi sekarang alhamdulillahnya kan udah ada wadahnya. Kalau saya yang termasuk ya juga nakal juga karena 5 kali diusir Bu Dewi saya dari ruang kelas. Bu Dewi dulu ngusir saya itu sampai 5 kali karena bentrok dengan kegiatan OSIS. Nah, alhamdulillah di OSIS banyak pengalaman sehingga kemudian berlanjut di perguruan tinggi dan kemudian sekarang ya alhamdulillah masih dapat ilmunya. Mungkin dari Pak Gito ada nih tips-tips buat teman-teman Sensa buat milih jurusan di kurikulum merdeka besok. Nah, untuk ya jam kelas 10 kan. Iya. Oh, naik kelas 11 itu kan ada pemilihan jurusan. Pilih jurusan itu jangan mengikuti teman. Satu. Jangan katanya prospek kerjanya apa. Memang prospek kerja dibutuhkan. Tetapi yang ada yang lebih penting daripada itu, minat dan bakatmu. Itu penting. Ambillah jurusan sesuai dengan minat dan bakatmu. Kalau sudah sesuai dengan minat dan bakat, nanti ketika kuliah kamu akan jadi ahli di bidang itu. Bener banget ini. Kalau sudah jadi ahli, yakinlah kamu akan dibutuhkan oleh banyak orang. Ya betul-betul itu ahli. Banyak orang yang bisa nendang bola, tapi yang dibayar seperti Ronaldo, Messi itu sedikit. Kita bisa nendang bola semua loh ya. Bisa meskipun melenceng jauh. Tapi dia itu ahli menendang bola. Minat bakatnya di sana. Jamal kan bisa semua. Tapi yang bisa Jamal seperti Rossi, seperti Marc Marquez itu minat dan bakat kan yang betul. Itu yang dihargai. Kurikulum merdeka itu seperti itu. Silakan dilihat, kamu tidak ada paksaan memilih ini, tapi pilih sesuai dengan minat dan bakatmu. Jangan karena menganggap bahasa Indonesia itu bagus, kata teman-teman ikut bahasa Indonesia, padahal kamu nggak sana. Fisika lebih bagus, kimia lebih bagus. Tidak ada mata pelajaran yang jelek. Semua bagus ketika minat dan bakatmu ada di sana.
Ya seperti lihat filenya dia sendiri. Saya itu senang itu ketika apa? Oh, ketika belajar tentang hal yang tentang mikroorganisme, belajar tentang bakteri. Saya senang sekali. Ambillah yang biologi seperti itu. Saya senang reaksi-reaksi membuat ini. Ambillah kimia. Saya melihat perkembangan AI sangat pesat sekali ya. Wah, saya ambil informatika. Kan seperti itu. Jadi ketahuan minat dan bakat. Itu saja tips dari saya. Ini sudah nggak ada bakat di matematika, makanya nanti bakatnya di Ya Allah. itu. Ayo Mas ya. Bener sekali. Kalau kelas 10 ini udah ada penjurusan atau belum? Belum. Belum. Berarti nanti kelas 11 ya? 11, iya. 11. Ada IPA sama IPS saja atau Enggak Apa? paket-paketan. paket ya? Ada makan. Paket itu ada gabungan nanti ada informatika, gabungan ada fisika, biologi, jangan ada disesuaikan. Aduh, bagus itu. Itu sangat bagus. Karena apa? Kalau berkaca dari pengalaman saya dulu ya Allah, itu sekat antara IPA dan IPS itu sangat tinggi sekali. IPA dan IPS itu sangat tinggi sekali sekatnya, sehingga itu ada strata di mata teman-teman. Orang yang IPA itu kayak orang yang pintar-pintar, kemudian orang yang IPS itu galak-galak atau senang gelutan dan lain sebagainya. Tapi di kurikulum Merdeka ini saya rasa lebih ke mewadahi potensi itu, sehingga teman-teman itu bisa lebih enjoy. Lebih enjoy. Saya dulu memilih IPA itu karena apa? Karena perspektif di masyarakat itu orang IPS nakal. Jadi mau. Bahkan teman saya yang masuk kelas 10 sama saya, kemudian ternyata dia nggak masuk ke IPA, dia masuk di IPS. Itu sampai mengajukan pindah agar bisa ke IPA lagi, dan sekelas dengan saya. Itu ada beberapa 2 atau 3 teman dulu itu sekelas dengan saya. Tapi kemudian di perguruan tinggi itu berbeda 180 derajat hampir. Karena apa? Saya memaksakan diri di IPA dan kemudian sebenarnya otaknya nggak nyandai, nggak sampai. Bahkan sering demo. Tidak apa kita ya, kan otak katanya kan ada otak kanan, otak kiri. Nah itu nggak nyampe. Kemudian ternyata masuk di hukum, di Fakultas Hukum Ilmu Hukum itu. Kemudian nggak ada pelajaran IPA sama sekali. Kayak rasanya ngerestart. Jadi direstart diri. Semua pelajaran di SMA kecuali bahasa Indonesia aja yang masih saya butuhkan pas waktu perguruan tinggi itu, karena gak relevan dulu itu. Nah itu jadi tipsnya memang sesuai dengan kesenangan. Jangan ikut teman, jangan nggak semacam oh ini kayaknya bagus, jangan kayak yes. Senangnya sih ngopo. Karena namanya Pak. Dimana teman-teman senangi itu dikembangkan, nanti insya Allah berkelanjutan. Tuh. Oh ya Pak Gito, balik lagi ke PPDB nih ya. Gimana sebagai itu caranya daftar ke Semandi tuh? Jalurnya apa aja? PPDB itu ada 3 tahap. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Tapi sebelum daftar PPDB itu harus mengambil PIN. Nah, bagi teman-teman yang mau datang SMA Sukadadi, silakan datang dari SMA Sukadadi untuk mengambil PIN mulai tanggal 12. Tanggal 12 membawa fotokopi KK, fotokopi NSR. Jika ada KIP-KIS, SKPN dan lain-lain diambil untuk pengambilan PIN. Nanti setelah pengambilan PIN, yang bisa daftar ada tahap 1, tahap 2, sama tahap 3. Tahap 1 itu tahap afirmasi, tahap 2 itu tahap prestasi nilai raport, dan tahap 3 nanti zonasi. Pokoknya kita terbuka, kita bantu bagi yang mau daftar SMA Sukadadi. Kalau dulu zamannya Mas Binta tidak dibantu, dosa-dosaan karena wah aku daftar terima aja soalnya. Iya. Ya kita bantu saja karena online, dulu kan belum online. Ya, apalagi sekarang kan online sehingga transparan semuanya. Kalau dulu ya udah langsung, masih belum ada sistem yang seperti ini. Daftar ke sekolah, berdaftar, nunggu pengumuman. Kalau pengumuman sudah, baru berangkat ke sini lagi daftar ulang. Udah gitu aja. Kalau sekarang enak, transparan, semua sistemnya semua udah ada. Bisa langsung dilihat di rumah, dipantau. Saya Oh, ya. Jadi enak lah. Peluang masuk SMA Sukadadi besar.
Kan kalau zaman Mas Beca tuh ada 7 kelas ya? Ya, hanya ada 7 kelas dan berapa gitu. 7 kelas itu 3 IPS, 4 IPA. Senyaring kan ada 10. Jadi kita fasilitasi teman-teman yang mau berkembang, yang mau maju, yang mau merdeka sekolahnya, bersahabat dengan guru-gurunya. Nah, kita datangkan SMA seperti itu. Kita sering juga alumni kita datangkan ini. Sebenarnya kan kita bagian dari belajar, merdeka belajar di alumni. Akhirnya kan tahu ternyata semua ilmu itu digunakan, dibutuhkan, tergantung siapa yang ahli dalam bidangnya, kan itu, siapa yang membawa, kan seperti itu. Fisika yang bawa orang ahli fisika, jadi fisika yang kimia, biologi, matematika, semua, akuntansi, sosiologi, bahkan ilmu hukum, ilmu politik, siapa yang memegang itu ya, ahli nanti. Seperti pepatah mengatakan apa? Ada pepatah ya? Apa pepatahnya? Pepatah pi menek. Ya, tuntutlah ilmu terus sampai nanti, karena ilmu itu gak ada habisnya. Kalau Mas Bentar bukan nuntut ilmu, nuntut ya salah, dituntut salah. Iya, itu memang kan menuntut orang yang salah Ya, sebagai jaksa itu. mungkin Mas Bentar bisa menceritakan kisah-kisah romantisnya zaman ini dibilang lah, Iya. mungkin punya kisah romantis Mas, kan namanya sensasi. Apa sensasi? Selayang romansa siswa. Siswa semanggi. Ini kita ke romansanya. Aduh, ya Allah. Jadi gini, ini perlu diceritakan atau enggak? Gak apa-apa, kira seru. Romansanya, sensasi. Rata-rata remaja-remaja memang di Indonesia itu di SMA mulainya dulu. Kalau sekarang bahkan cepat kan di SMP udah mulai kenal jatuh cinta. Kalau sekarang, kalau zaman dulu itu masih di SMA. Saya masuk Semandi itu ya polos, memang polos. Nggak tahu apa-apa, nggak tahu. Apalagi komunikasi dengan perempuan itu masih agak sedikit sulit. Agak canggung lah, gampang canggung. Nggak sing bisa los gitu. Kalau kelas 1 ya ada dekat dengan satu orang, tapi satu perempuan itu IPS berbeda kelas. Tuh kenal di organisasinya pas waktu di Remas, tapi kemudian nggak lama dari itu putus. Itu gara-gara apa? Gara-gara saya sibuk di OSIS, Pak. Jadi alasannya saya sibuk di OSIS. Sibuk di OSIS. Jadi kemudian si perempuannya ini nuntut untuk selalu ada. Sementara saya ini gak koper. Budek neng OSIS. Terus ini golek terus. Selesai wae. Kemudian jalannya OSIS, ya tidak ada dekat dengan siapapun OSIS, cuma diisukan aja. Kadang Pak Gito mengisukan deket ini, terus bagiannya nyomblang, senengannya nyomblang. Nah teman-teman lainnya sampai ngikuti. Wah cedek karo iki padahal itu hasil dari comblangannya Pak Gito. Romansa siswa Semandi ya. Sensasi. Comblang terus. Jadi sampai ketika saya komunikasi dengan orang tersebut itu agak canggung gara-gara comblang. Comblang banget ya Pak Gito, tenanan. Kemudian nggak kenal asmara, agak sedikit lama, baru mau lulus itu kenal dengan dia sama-sama teman sekelas sendiri. Dan kemudian nggak lama selesai dari itu, udah saya kuliah, kemudian ya cuma sampai semester 1 aja selesai, udah. Tapi teman-temanku itu ada beberapa yang memang pas waktu dulu memang pacaran sampai dari SMA sampai sekarang yang mau tunangan itu ada 1 orang. Kemudian yang sudah 6 tahun baru putus itu ada. Itu orang Mansanya putus
putus dan kemudian ternyata nggak lama dari itu tunangan dengan orang lain. Banyak sekali macam-macam ceritanya. Alhamdulillah juga teman-teman saya SMA ini saya masih komunikasi baik dengan mereka. Jadi kalau Idul Fitri itu saya sering silaturahim ke rumahnya teman-teman. Jadi saya bawa mobil dari rumah, kemudian itu ajak satu orang, ngajak semuanya sampai muter. Ya alhamdulillah meskipun dapat setengahnya, karena nggak memungkinkan dalam satu hari 30 orang gitu, cuma dapat 15-an ke atas. Tetap komunikasi dan sebagainya. Oh, kadang ketemu teman yang dulu senangnya itu ya kadang kikuk juga. Nah itu enaknya dia saya masuk ke tadi itu kekuatannya pertemanannya itu sangat akrab. Persaingan antar siswa itu sangat kecil. Jadi menyenangkan lah. Rugi kalau nggak sekolah desa masuk ke tadi. Saya nggak sekolah desa masuk ke tadi gitu. Saya masuk Sukodadi itu ada pengalaman menarik juga. Pas waktu murid baru dulu. Namanya itu bukan MPLS ya, masih MOS kalau nggak salah dulu itu. Belum MPLS. Itu ada yang berantem karena cewek. Saya masih murid baru ini bingung di parkiran. Ada yang berantem 2 orang. Ternyata Ustadz punya Ustadz gara-gara cewek. Itu satunya memang sudah kelas 1, udah kelas 2 lah, mau masuk kelas 2 sama murid baru berantem ya secara postur sama orangnya. Cuma saya bingung ini kenapa kok berantem, ternyata gara-gara cewek dulu itu. Nah ini loh zaman SMA ya. SMA katanya masa-masa paling indah. Iya. Masa-masa yang tidak pernah dilupakan. Ya kalau kuliah itu kan sering dilupakan karena persigahan. Tapi kalau SMA itu ya menyenangkan lah. Jadi saran saya kalau masih di SMA enak-enak no karo tewai ojo kesusu mulai sejak ngopi bae dolan-dolan kuwi seneng tok anjene. Di sekolah jangan nulang, ikut ekstra kegiatan yang positif. Nah itu Latihan itu seperti Mas Pintar juga seperti itu. Dia pintarnya kan karena ikut ekstra ikut masis, hanya pintar ya. Ya kalau saya SMA dulu sering pulang malam memang. Ya sering sore sampai rumah itu sering maghrib karena pas waktu juga jadi ketua OSIS masih ada beberapa ekstra yang itu ya ikut ngumpul. Gak ikut itu emang puning ruangannya, malu pembicaraan, malu kegiatan dan sebagainya. Bahkan kalau mahasiswa yang ngajak sampai ikut ke Tuban, sering Tuban, rumahnya Pak Gito. Sampai sekarang udah bagus lokasinya. Dulu ya kayak Telaga, Wital, sekarang bagus tempat. Sudah apa ya? Sudah benar. Sudah. Sudah pernah ke sana. Nah, Kalau kan nggak bisa datang. ya kemarin nggak bisa datang. Dulu sampai ke atas gunungnya itu ada sumber mata air yang jernih banget itu. Oh iya, kembali lagi nih ke tahap PPDB. Untuk PPDB tahap pertama tadi, Tahap afirmasi. ya Afirmasi itu ada yang tidak mampu, terus anak baru, perpindahan orang tua, baca seperti itu. Tahap kedua itu tahap nilai rapot. Tadi yang nilai rapot sudah dientrikan oleh SMB-nya, nanti sudah langsung otomatis. Untuk teman-teman, tahap nilai rapot ini ada di tanggal 24 sampai 27 Juni 2023. Lalu tahap yang ketiga, Pak? Ketika tahap zonasi. Zonasi siapa yang paling dekat dengan sekolah dia yang terima di SMA support tadi. Untuk zonasi, tanggalnya yaitu tanggal 1 hingga tanggal 4 bulan Juli 2023. Yang penting satu, jangan lupa jika pengen mengembangkan bakatnya, pengen jadi orang sukses, ayo sekolah Di Semandia, Jaja.
sebenarnya mau ngobrol-ngobrol lagi nih sama Kak Bentar sama Pak Gito juga, tapi waktunya yang nggak nyukupin. Makasih ya Pak Gito, Mas Bentar untuk waktunya, dan terima kasih juga teman-teman udah gabung sama kita. Kita pamit dulu. Semoga kita ketemu di episode selanjutnya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi